Nah, conditional proof juga bisa dilakukan di tengah pembuktian. Ini contohnya yang tadi ya. G maka H dan I, J maka K dan L. Yang kita butuhkan adalah H atau K. Nah, H-nya kita peroleh dari sini kan. H-nya kita peroleh dari sini, K-nya kita peroleh dari sini. Nah, kita ingin memecah H atau K. Seperti itu, lalu kita pecah, kita cari ACP. Oke. Nah, ini seperti yang tadi, G, ACP, H, dan I. Kita pecah jadi H-nya ya. GH gitu kan. Lalu kita peroleh G maka H. Oke. Nah, di sini kita punya, kayaknya kita bisa menggunakan ini nanti ya. Tapi nanti saja kita pecah dulu untuk mendapatkan K di sini ya. Oke, kita ACP-kan J, lalu kita dapatkan K dan L. Lalu dengan simplifikasi kita punya K, lalu kita simpulkan dengan 8, 10 ACP, kita dapatkan J maka K. Nah, sekarang kita bisa memperoleh apa namanya dengan ini, dengan konstruktif dilema. Kita punya ini apa namanya, G maka H, oke, J maka K, dan G atau J. 3, 7, 11 dengan konstruktif dilema kita dapatkan H atau K gitu ya. Nah, aturannya selalu ingat bahwa ketika kita melakukan pembuktian bersyarat, pernyataan yang terlibat dengan asumsi, pernyataan ini dengan asumsi G, pernyataan berarti yang di sini G, H dan I, H gitu, hanya boleh digunakan menjadi bagian CP ini. Makanya saya garis ini. Ini garis ini penting sekali bahwa dia di bawahnya, di luar garis ini, ketika kita sudah sampai kesimpulan G maka H 46 CP, nah yang di sini tidak boleh digunakan lagi. Yang ini boleh, cuman yang di sini tidak boleh digunakan lagi. Juga sama, ketika kita sudah sampai kesimpulan J maka K, dari ACP ini sampai K di sini sudah tidak boleh digunakan lagi pada baris lain. Jadi nanti ketika 12, 13, 14 dan lain-lain tidak boleh menggunakan ini, tidak boleh menggunakan ini. Tapi boleh menggunakan ini, kesimpulan ini boleh, ini juga boleh. Gitu ya. Paham? Oke. Nah, itu aturan pembuktiannya bahwa, saya ulangi lagi, bahwa pernyataan-pernyataan yang terlibat dalam conditional proof tidak boleh dapat digunakan di baris yang bukan bagian dari conditional proof. Ini contohnya tadi, yang tadi baris 4 sampai 6 gitu ya, ini misalnya 4 sampai 6. Ini tidak dapat digunakan di luar pembuktian. 8 sampai 10 juga tidak dapat. Oke. Nah, ini conditional proof bersarang. Jadi dalam conditional proof kita bisa mengconditional proofkan lagi. Oke, dalam pemrograman kan kita sering mendengar conditional bersarang, if then bersarang gitu ya. Ingat di pemrograman if then, di bawahnya ada if then, itu juga pernyataan kondisional dalam pernyataan kondisional lainnya. Oke, nah kita punya ini contohnya, kita punya L maka M maka N atau O, kita punya M atau negasi N, kita punya ini. Oke, sekarang kita bisa menggunakan conditional proof. Dari kita ACP-kan L di sini karena kita sedang ingin membuktikan L kan. Tapi kita lalu selanjutnya dari L 13 kita pakai modus ponen. Kita dapatkan M maka N atau O. Lalu selanjutnya dari kita ACP-kan ini M karena kita membutuhkan M-nya kan. Oke. Nah, ACP-kan yang ini maaf. Kita ACP-kan yang ini nih, M maka N atau O kita ACP-kan. Oke, untuk mendapatkan negasi M dan O di sini. Ini N atau O, lalu kita dapatkan negasi N dengan 2 ini 5 modus ponen. Lalu kita dapatkan O, ini 67 dengan disjunktif silogisme. Oke. Lalu kita peroleh M maka O. Nah, dengan trans atau dengan implikasi kita peroleh
dengan trans maksudnya dengan amplifikasi kita peroleh negasi M, maka udah kan sampai sini ya. Berarti kita sudah bisa menarik kesimpulan. Dengan CP yang ini kita tarik kesimpulan M maka O. Dengan CP yang di luarnya yang lebih besar kita tarik kesimpulan L maka negasi M atau O gitu. Paham ya? Lumayan paham ya. Nah, pembuktian kontrapositif atau pembuktian yang sering kita dengar pembuktian kontrapositif yaitu kita menggunakan conditional proof tapi ditambahkan dengan trans ya. Nah, ini contohnya kita ingin membuktikan L maka M dan P dengan dua premis yang diberikan berikut. Oke, nah kita menggunakan ACP. Nah, ACP di sini kalau misalkan ini kan, kalau misalkan tadi kan ACP-nya adalah L. Nah, sebenarnya dengan trans ini adalah ekuivalen dengan apa? Negasi M. Oke, saya pindah ke atas saja nanti. Ini ekuivalen dengan negasi M dan P, maka negasi L gitu kan. Nah, si ini negasi M dan P kita bisa gunakan sebagai ACP. Nah, ini dengan trans kita dapatkan ini, lalu negasi M dan P kita bisa gunakan sebagai ACP. Lalu selanjutnya dengan De Morgan kita dapatkan negasi M atau negasi P. Lalu dengan komutatif kita dapatkan negasi P dan negasi N untuk yang ini, dua komutatif. Oke, lalu kita dapatkan P, dari sini kita bisa menggunakan komutatif juga yang ini. Oke, lalu dengan DS kita peroleh ini. Kita punya negasi P atau negasi M di sini kan. Lalu dengan DS kita punya negasi M. Ininya hilangkan, tinggal negasi M. Lalu yang ini juga sama dengan simplifikasi. Lalu ini kita dapatkan negasi M atau O untuk dengan addition. Oke. Lalu dengan De Morgan kita dapatkan ini. Oke, sekarang kita peroleh negasi M dan negasi N dan O. Karena sebenarnya kita sedang membutuhkan ini kan, negasi L kan. Nah, negasi L ini bisa kita peroleh dari ini kan, L maka negasi M atau negasi atau N dan O. Nah, di sini kita sedang mengkonstruksi ini. Gitu ya. Kita sedang mengkonstruksi negasi M maka N dan O dari sini kan. Nah, oke. Ini dengan conjunction menggabungkan yang ini dengan yang ini. Oke, lalu dengan De Morgan dapatkan seperti ini. Lalu double negation jadi seperti ini. Lalu kita menggunakan amplifikasi. Kita dapatkan yang sama persis negasi M maka N dan O. Oke, nah dari sini kita tinggal sudah ya. Dengan ini kita dari 1 dan 15 kita dapatkan negasi L. Nah, udah. Dari sini kita dengan CP kita dapatkan negasi M dan P maka negasi L. Ini kan trans kan. Oke. Nah, udah kita balik jadi L maka M dan P dengan trans gitu. Jadi kondisi untuk pembuktian kontrapositif kita membuktikan seperti ini. Oke. Dengan conditional proof ditambahkan dengan trans. Jadi apa ya? Ketika pembuktian logika ini adalah ketika dua orang mengerjakan pembuktian logika, caranya mungkin saja berbeda walaupun kesimpulan yang dituju adalah sama gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih baik karena step by step itu yang penting valid walaupun pemilihan rule yang digunakan berbeda. Nah, ini contoh penggunaan conditional proof dalam teori bilangan gitu ya. Nah, misalkan kita ingin membuktikan n bilangan bulat nih. Kita diminta membuktikan misalkan n bilangan bulat kita diminta membuktikan kalau jika ini kan jika maka ya. Jika n kuadrat genap, maka n juga genap. Oke. Yang pertama adalah kita punya premis apa? N-nya bilangan bulat. Oke. Dan conclusion-nya yang ingin kita buktikan adalah
Jika n kuadrat genap, maka n genap. Oke, dengan ACP berarti kita dapat apa? N kuadrat genap. Kita tinggal membuktikan bahwa n-nya genap. Oke, karena ini di teori bilangan, rule-rule yang kita gunakan selain rule-rule replacement, rule implication gitu ya, kita juga menggunakan aturan-aturan yang ada di teori bilangan. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan n kuadrat genap? Dengan definisi bilangan genap, n kuadrat genap adalah n kuadrat dapat dinyatakan sebagai bentuk 2k untuk k-nya anggota bilangan Z, atau n kuadrat ini habis dibagi 2. Lalu dengan aturan akar dari pernyataan 3 diperoleh, ini mungkin ini ya, 2 definisi bilangan genap, 3 aturan akar, diperoleh bahwa si n di sini bisa dinyatakan dalam plus minus akar 2k atau seperti ini. Oke. Lalu dengan 1, 4 substitusi, kita substitusikan si n-nya itu bilangan bulat, maka otomatis si akar 2 akar k di sini juga bilangan bulat. Nah, karena akar 2 akar k bilangan bulat, nah agar si n-nya tetap bulat, maka akar k sama dengan m akar 2. Oke, paham ya untuk suatu m bilangan bulat. Kenapa demikian? Karena nanti m akar 2 ini kalau dikalikan akar 2 di sini, dia jadi m kan? M itu bilangan bulat. Jadi kalau misalkan jadi si akar k ini harus berbentuk m akar 2. Oke, atau boleh juga sebenarnya. Ini kan m sama dengan akar 2 akar k gitu ya. Oke, berarti si akar k ini bentuknya harus sama dengan apa? N per 2 akar 2 gitu. Oke, paham ya? Kenapa? Karena nanti ketika dikalikan akar 2 dikali n per 2 akar 2, maka hasilnya adalah n gitu. Boleh saja seperti itu, boleh juga kita tuliskan dalam bentuk m aja, dengan m-nya adalah n per 2. Oke, selanjutnya. Nah, dengan 4, 6 substitusi kita dapatkan si n-nya adalah plus minus 2m, sama ya, sama kayak tadi n per 2 di sini ya, plus minus 2m, karena n-nya adalah bisa positif bisa negatif. Oke. Nah, dari sini diperoleh bahwa karena n-nya itu bisa dinyatakan dalam 2m gitu ya, sama seperti ini definisi bilangan genap, maka si n juga adalah bilangan genap. Jadi pembuktian bersyarat ini bisa kita gunakan dengan kita mengasumsikan n kuadratnya betulan genap. Jadi asumsikan bahwa si kondisi ini terpenuhi. Gitu. Nah, ini seperti ini, berarti 9 kita peroleh apa? N kuadrat genap, maka n genap. Gitu ya, dengan menggunakan CP. Oh, ini sudah ada. Jika n kuadrat genap, maka n genap 28 conditional proof. Nah, cara penulisan bukti formalnya udah langsung aja. Ini sama seperti yang tadi, tapi kita tuliskan step by step tadi dengan menggunakan kata-kata gitu. Asumsikan n kuadrat genap, maka n kuadrat dapat dinyatakan seperti ini. Lalu diperoleh seperti ini. Karena n bilangan bulat, maka akar k harus kelipatan dari akar 2. Atau dapat ditulis akar k sama dengan m akar 2 untuk suatu m anggota bilangan genap. Oleh karena itu, maka dari sini diperoleh n sama dengan plus minus akar 2 kali m akar 2 atau plus minus 2m. Maka n adalah bilangan genap berdasarkan definisi bilangan bulat. Nah, bisa juga dengan pembuktian kontrapositif. Jadi kan kontrapositif atau trans dari jika n kuadrat genap maka n genap adalah n ganjil. Jika n ganjil maka n kuadrat ganjil. Nah, ACP-nya di sini adalah n ganjil. Oke, n ganjil. Nah, berdasarkan definisi, kalau dia n ganjil, maka n dapat dinyatakan sebagai 2k plus 1 untuk suatu k anggota bilangan
bulat. Nah, dengan aturan akar, dengan aturan kuadrat maksudnya, ini bukan akar, kuadrat gitu ya. Nah, dengan aturan kuadrat bahwa kita tinggal kuadratkan n kuadrat, ini juga dikuadratkan. Maka diperoleh seperti ini. Lalu kita peroleh dia nyatakan 2k kuadrat plus 2k. Nah, karena 2k kuadrat plus 2k itu adalah bilangan bulat, karena k-nya bulat, dia adalah bilangan bulat, kita bisa aja asumsikan ini sebagai misalkan sebagai m gitu ya. Berarti si n kuadrat di sini dapat dinyatakan, n kuadrat dapat dinyatakan 2m plus 1. Nah, berdasarkan definisi bilangan ganjil, berarti si n kuadrat juga ganjil, gitu kan? Sama kayak gini kan? Nah, oke, dari sini dengan 25CP diperoleh jika n ganjil, maka n kuadrat ganjil. Oke, dengan trans maka kita kembalikan ke kesimpulannya. Jika n kuadrat genap, maka n bilangan genap. Ini cara menulisnya mirip ya. Asumsikan n ganjil, maka n sama dengan 2k plus 1 dengan k-nya bilangan bulat. Nah, maka n kuadratnya sama dengan ini, kita kuadratkan, diperoleh ini, sehingga n kuadrat ganjil. Oke, terbukti. Hal ini ekuivalen dengan jika n kuadrat genap, maka n genap.